Pemirsa Trijaya, kita ikuti informasi dalam Trijaya Update. Anda bisa like maupun subscribe di YouTube Trijaya FM. Kita ke informasi lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi tetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam operasi tangkap tangan, KPK amankan barang bukti senilai 40,5 miliar rupiah. Dalam kasus ini, penyidik KPK telah menetapkan 6 tersangka. 3 orang diantaranya merupakan oknum pejabat Ditjen Bea Cukai, yaitu Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal, kemudian Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Sispiran Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Ditjen Bea Cukai Orlando Hamona. Sementara 3 lainnya dari pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray John Field, Ketua Tim Dokumentasi PT Blu-ray Andri, dan Manajer Operasional PT Blu-ray Dedi Kurniawan. Dari 6 tersangka, 5 orang telah ditahan, sementara 1 tersangka yakni John Field yang merupakan pemilik PT Blu-ray berhasil melarikan diri dan sampai saat ini tengah diburu. Penyidik turut menyita barang bukti senilai 40,5 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan nilai setoran rutin dalam perkara ini mencapai 7 miliar rupiah per bulan. Memperhatikan kecukupan alat bukti, maka ditetapkan 6 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara RZL, Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-2026. Saudara SIS selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Saudara ORL selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini dari pihak DJBC-nya. Kemudian dari pihak PTBR-nya, dari swastanya, Saudara JF selaku pemilik PTBR, kemudian Saudara AND selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PTBR, dan Saudara DK selaku Manajer Operasional PTBR. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 5 tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 5 Februari sampai dengan 24 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Nah, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, yang ditetapkan 6, yang ditahan 5. Kemana satu lagi, kan gitu kan? Ya, satu lagi pada saat kita akan teman-teman di lapangan akan melakukan tangkap tangan, itu Saudara JF melarikan diri. Sekaligus pada kesempatan kali ini saya menghimbau, ya, kami dari KPK menghimbau kepada Saudara JF atau kepada seluruh masyarakat yang mengetahui keberadaannya segera untuk menyerahkan diri. Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait dengan materi tayangan stand-up komedi bertajuk Mensrea. Panji datang bersama dengan penasihat hukumnya Haris Ashar. Ia menyambangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi atas laporan yang dilayangkan pada materi stand-up-nya bertajuk Mensrea. Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Panji Pragiwaksono selesai diperiksa. Selama hampir 8 jam, Panji menjawab 63 pertanyaan dari petugas. Kami minta maaf karena jadwalnya kalian bentrok-bentrok di TV. Saling bentrok. Saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab, dan ya kita ikutin prosesnya aja. Seseru dan semenyenangkan yang Bang Panji bilang tadi belum sesuai sebelum tadi kan berekspektasi seseru dan semenyenangkan itu. Seseru Ya akhirnya ya, capek lah AC. Ya, intinya prosesnya berjalan dengan lancar. Saya nggak punya deskripsi yang lebih tepat itu menggambarkannya, kayaknya kurang tepat juga untuk digambarkan seru. Pokoknya saya ikutin aja prosesnya dari awal sampai akhir. Sempat tadi break sebentar untuk ibadah, tapi sisanya berjalan dengan lancar. Panji dan tim lawyer udah selesai pemeriksaan undangan klarifikasi
tadi dari mulai kurang lebih dari jam 10.30 lewat, ada 63 pertanyaan, lalu dipertunjukkan kepada Panji diperlihatkan video-video dari akun-akun, kira-kira saya bilangnya potongan-potongan video dari akun-akun bukan Netflix, terkait dengan sejumlah potongan atau yang memuat pernyataan-pernyataan Panji di dalam pertunjukan mensrea. Pertunjukan video dan video yang ditanyakan yang memuat pernyataan-pernyataan dari Panji terkait dengan babakan soal, ini istilah dari saya ya, soal sholat, lalu juga soal terkait dengan dua ormas yang menerima konsesi tambang, dan juga soal di Jawa Barat yang di sana. Tapi kalau balik ke yang laporannya hanya soal penistaan agama. Nah, tadi ada 4 pasal yang disampaikan oleh polisi, pasal 300, pasal 301, pasal 242. Pemirsa, sidang lanjutan sengketa informasi ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar. Pihak pemohon Bonatu Asilalahi permasalahkan pemusnahan berkas di Komisi Pemilihan Umum Daerah Surakarta. Sidang lanjutan sengketa informasi ijazah Joko Widodo di Komisi Informasi Publik Jawa Tengah memasuki tahap pemeriksaan berkas pembuktian. Sidang berlangsung dengan menghadirkan para pihak dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Surakarta, KPU Jawa Tengah, dan KPUD Surakarta. Andika Dian Prasetya selaku kuasa hukum pemohon menyambut baik agenda yang diusulkan Majelis Hakim Komisi Informasi Publik untuk menggelar pemeriksaan setempat, di mana setiap instansi terkait alur berkas pejabat publik akan diperiksa. Di sisi lain, pihak pemohon mengaku kecewa atas agenda pemeriksaan berkas pembuktian. Pasalnya, alur keberadaan ijazah Jokowi masih dinilai rancu mengenai siapa yang harus menyimpan berkas pejabat publik Surakarta. Pihak pemohon juga mengaku kecewa atas agenda pemeriksaan setempat yang masih berupa wacana. Ya, harapan kami di sidang KIP ini semoga terbuka semuanya. Karena dari apa yang kami mohonkan itu sebenarnya adalah keterbukaan publik. Dan juga ini juga kritik juga buat KPU. Maka dari itu kalau memang sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum, seharusnya ijazah SMA itu juga dicantumkan. Jadi ini kan ada SMA-nya lah. Kalau semuanya bermasalah kan kita tidak bisa tahu. Dari Semarang, Andrea Prianto, iNews melaporkan.